Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Livia Ramadhani. Di sini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan UAS Sejarah Arsitektur Dunia, yaitu arsitektur postmodern. Adapun nama dari kelompok saya yaitu Jelita Puji Jamzani, Haryanto Jasman, Alwi Mukhtar, dan juga Muhammad Aprensyah. Baik, saya melangkah pada materi pertama, yaitu arsitektur postmodern. Secara global, menurut beberapa literatur, kata postmodern sudah muncul pada tahun 1934 yang dipakai oleh Federico de Onís untuk menyebut suatu periode pendek dalam bidang sastra, khususnya puisi Spanyol dan Amerika Latin. Dalam arsitektur, kata postmodern itu dapat berarti sehabis modern atau modern ubah usah, atau berarti setelah modern, modern masih berlanjut tetapi tidak lagi dominan. Dan bisa juga berarti kelanjutan modern atau modern masih berlangsung terus tapi dengan melakukan adaptasi terhadap perkembangan dan pembaharuan yang terjadi di masa kini. Selanjutnya, arsitektur eklektik. Eklektik berasal dari bahasa Yunani yaitu eklegein, yang artinya memilih sesuatu atau to pick out. Yang istilah ini ditemukan pada filsafat dan juga di bidang seni, yaitu pembentukan atau pemilihan dari beberapa sistem berpikir kemudian menciptakan satu pola pemikiran baru. Lebih lanjut mengenai contoh penerapan arsitektur pada bangunan. Bangunan yang pertama yaitu House of Parliament di London oleh Sir Charles Barry, yang detail otentik bangunannya memancarkan karakter kuno dari kebangkitan kembali gotik pada masa itu. Penampilannya dapat memberi kesan formal meskipun kompleks gedung ini tidak sepenuhnya simetris dan menara-menara pada bagian dalam kompleks yang letaknya beraturan. Contoh bangunan yang kedua yaitu George Hall di Liverpool oleh Harvey Lonsdale Elmes, yakni bangunan neoklasik dengan interior ruang konser berbentuk elips, dikelilingi oleh balkon dan disangga oleh deretan koriatit yaitu kolom berbentuk patung manusia. Aspek klasik dari bangunan ini berasal dari Yunani Romawi yang sangat kuat sehingga membentuk bangunan simetris dan berkesan megah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan melanjutkan materi dari saudari Jelita Puji Jamzani. Materi yang saya kembangkan arsitektur kontekstual. Konsep kontekstualisme dalam arsitektur mempunyai arti merancang sesuai dengan konsep, yaitu merancang bangunan yang menyediakan visualisasi yang cukup antara bangunan yang sudah ada dengan bangunan yang baru untuk menciptakan efek yang menyentuh. Desain kontekstual merupakan alat pengembang yang bermanfaat karena memungkinkan bangunan yang dimaksud untuk dapat dipertahankan dalam konteks yang baik. Kemudian, arsitektur kontekstual dapat digolongkan ke dalam dua kelompok, yaitu yang pertama kontras atau berbeda. Kontras sangat bergantung dalam menciptakan lingkungan purba yang hidup dan menarik. Namun yang perlu diingat bahwa kontras dapat dianalogikan sebagai bubuhan yang kuat dengan makna yang harus dipakai dalam takar yang secukupnya dan hati-hati. Kemudian yang kedua, harmoni atau harmonisasi atau selera adalah ada kalanya saat lingkungan menuntut keselarasan. Hal tersebut dilakukan dalam rangka menjaga keselarasan dengan lingkungan yang sudah ada. Baiklah, selanjutnya ada contoh penerapan arsitektur kontekstual. Yang pertama yaitu bangunan Eco House yang berada di Dublin, merupakan karya arsitek Gumu Dichan.
Pada bangunan ini penambahan eco house di Dublin oleh arsitek Gummidge didorong oleh skala dan masa kediaman Victoria yang ada. Terlihat dari bangunan tersebut garis-garis yang bersih serta fasad transparan membuat kesan penambahan bangunan baru hampir menghilang, sehingga publik tetap akan melihat bangunan existing yang ada. Untuk contoh yang kedua yaitu Balai Kota di Plauen, Jerman, sebuah karya dari arsitek Berger-Rocker. Dalam contoh lain, desain yang diusulkan untuk Balai Kota di Plauen, Jerman oleh Berger-Rocker arsitek menggunakan dua bangunan tradisional sebagai boken yang menginformasikan skala, massa, dan garis datum horizontal dari bangunan baru. Nah, ada distorted ornament, yaitu suatu aliran yang kembali ke langgam neoklasik pada bangunan yang bersifat monumental dengan irama komposisi yang berulang dan simetris. Pengambilan ornamen-ornamen neoklasik dengan menggunakan material modern menyebabkan timbulnya distorsi ornamen. Kejadian berikutnya di sini adalah Library and Learning Center University of Economic Finance. Perpustakaan dan pusat pembelajaran yang baru naik sebagai blok poligonal dari jantung kampus universitas yang baru. Nah, interior LLC diinformasikan oleh sirkulasi eksternal master plan yang memetahkan berbagai tingkat bangunan. Untuk garis lurus eksterior bangunan terpisah saat mereka bergerak ke dalam dan menjadi lingkungan dan cair untuk menghasilkan interior yang terbentuk bebas yang berfungsi sebagai plaza publik utama pusat, juga serta hasil koordinator dan jembatan yang memastikan transisi yang mulus antara berbagai tingkat. Lalu yang berikutnya di sini adalah Cathédrale Notre Dame de Paris. Nah, merupakan katedral Katolik abad pertengahan yang terletak di Ile de la Cité yang di arrondissement keempat Paris di Prancis. Nah, menambahkan kubah berbentuk bertulang dan bertopang layang, jendela mawar raksasa yang puspa warna, dan juga gaya naturalisme dan hiasan perhatan membuat Notre Dame tampil berbeda dibandingkan dengan arsitektur Romanesque lama. Jadi sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.